Halo anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kalian kesehatan, kelancaran, keberkahan, dan semuanya yang baik-baik di rumah ya. Oke, hari ini kalian berjumpa lagi dengan Ustazah Fatimah di pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, Ustazah minta kalian untuk berdoa terlebih dahulu setiap kalian mengawali sesuatu. Oke, berdoa mulai. Selesai. Nah, kali ini di pertemuan pertama kita akan mempelajari teks berita. Jadi di bab 1 ini kalian akan mempelajari teks berita. Apa saja yang akan kita pelajari? Ayo simak sampai video ini selesai. Nanti akan ada tugas di belakang video. Di video paling belakang maksudnya. Oke. Nah, jadi apa saja sih yang akan kalian pelajari, Nak? Jadi, nanti kalian itu akan mempelajari unsur-unsur teks berita dan isi berita. Apa bedanya di sini KD 3.1 dan 4.1? Nah, KD 3.1 ini berpasangan dengan 4.1. KD 3 itu untuk aspek pengetahuan dan KD 4 adalah untuk aspek keterampilan. Nah, di dalam aspek pengetahuan ini kalian diharapkan bisa memahami unsur-unsur berita. Jadi bisa mengidentifikasi, baik di situ menjelaskan maupun mengidentifikasi. Kemudian di keterampilannya kalian diharapkan nanti bisa menyajikan isi berita dan menyimpulkan isi berita. Sedangkan yang selanjutnya, KD yang harus kalian capai adalah KD 3.2 dan KD 4.2. Nah, KD 3.2 ini nanti kalian akan mempelajari struktur dan kebahasaan teks berita. Sedangkan untuk yang keterampilannya kalian akan mempelajari diharapkan bisa menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita. Untuk struktur kebahasaan ini, apa saja sih yang harus kalian capai? Nah, kalian di sini harus bisa menjelaskan, kemudian menentukan, serta menelaah struktur dan kebahasaan yang ada di dalam teks berita. Sedangkan untuk yang aspek keterampilan, kalian diharapkan bisa menyusun teks berita serta menyajikan teks berita. Oke, sebelum kita mempelajari apa yang dimaksud dengan unsur, apa yang dimaksud dengan struktur, mari kita lihat pengertian teks berita terlebih dahulu. Apa itu teks berita? Ya, teks berita adalah teks yang berisi informasi atau keterangan tentang suatu kejadian yang aktual dan faktual. Aktual di sini pengertiannya adalah sesuai kejadiannya itu benar-benar terjadi atau kejadiannya itu benar-benar ada. Nah, sehingga menjadi pembicaraan banyak orang. Sedangkan untuk faktual itu adalah berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran. Nah, ciri-ciri teks berita sendiri itu ada 6 poin di sini yang Ustazah akan bahas. Yang pertama, yaitu aktual. Aktual tadi sudah ada ya, benar-benar terjadi. Faktual itu menjadi benar-benar ada di kenyataan. Menarik, tentu menarik. Teks berita harus menarik, karena berita kan menjual sebuah berita. Jadi ya tentu harus bisa menarik para pembaca, menarik para pendengar. Kemudian sistematis dan lengkap. Sistematis itu runtut sesuai dengan strukturnya. Dan lengkap, jangan patah-patah. Jadi sinkron antara judul, baik judul, kemudian kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita itu harus sinkron atau sistematis. Kemudian seimbang. Seimbang itu seperti apa? Jadi tidak hanya berat sebelah. Berita itu tidak boleh berat sebelah. Harus dari dua sudut pandang.
Dalam artian misalnya ada kasus di situ beritanya mengenai korban pembunuhan. Nah, itu harus disediakan dari dua kasus, dua sudut pandang. Dari sudut pandang si pembunuh dan dari sudut pandang si korban. Nah, kemudian harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Komunikatif itu seperti apa? Nah, komunikatif itu bahasa yang bisa gampang dimengerti atau mudah dimengerti oleh pembaca. Itu termasuk bahasa yang komunikatif, singkat, padat dan jelas. Nah, jadi tidak bertele-tele. Nah, kemudian sebelum menyentuh lagi unsur-unsur, kita harus tahu dong jenis berita itu apa saja. Nah, ini di sini Ustazah ingin memberikan beberapa jenis saja. Kalian nanti bisa searching di Google, di situ kan banyak ya. Silahkan nanti bisa dilihat apa saja sih jenis-jenisnya. Nah, di sini Ustazah hanya memberikan beberapa contoh. Misalnya, ada berita langsung atau straight news. Kemudian, berita terkini atau hard news, berita pendukung atau soft news, berita mendalam atau depth news, berita penyelidikan atau investigation news, berita opini atau opinion news, dan berita menyeluruh atau comprehensive news. Nah, untuk berita langsung, Ustazah bisa memberikan contoh. Contohnya itu adalah berita yang biasanya muncul secara terkini. Misalnya, oh ini adalah polling SMS pemenang juara, misalnya ada Indonesian Idol. Nah, itu kan biasanya ada muncul pollingnya berapa. Kalau enggak di situ pemilu, waktu pemilu itu nanti muncul, oh ini suaranya berapa persen, ini berapa persen. Nah, itu termasuk ke berita langsung atau berita berjalan itu juga bisa. Nah, kemudian ada berita terkini. Apa itu? Berita terkini itu atau hard news itu adalah berita yang mungkin kejadiannya tadi pagi. Nah, langsung ada beritanya, itu termasuk berita terkini. Kemudian berita pendukung. Berita pendukung itu biasanya mendukung berita yang utama. Jadi tidak terlalu menonjol. Nah, jadi tidak menjadi berita utama di sebuah headline mungkin koran atau di situ di video lah atau stasiun TV itu tidak menjadi headline. Nah, itu namanya berita pendukung atau soft news. Kemudian berita mendalam. Jadi mungkin di situ contohnya ada berita mengenai illegal logging. Nah, di situ dibahas berita penyelidikan. Nah, pokoknya banyak di situ. Kalian silahkan explore apa sih yang dimaksud berita-berita yang di bawah ini selain yang saya Ustazah jelaskan tadi. Silahkan bisa dipelajari sendiri. Asah di situ rasa ingin tahu kalian, ya. Ustazah hanya bisa menjelaskan beberapa saja karena memang terkait dengan durasi. Nah, silakan sebelumnya disimak berita berikut, ya. Ke mancanegara terlebih dahulu, ledakan hebat menghantam ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa petang kemarin. Ya, puluhan warga dilaporkan meninggal dunia, sementara ribuan lainnya terluka akibat ledakan yang terjadi di pusat kota tersebut. Detik-detik terjadinya ledakan yang terjadi di pusat kota Beirut, Lebanon sempat rekam ponsel warga. Akibat dahsyatnya ledakan mengakibatkan sang pemilik ponsel yang mengambil gambar dari balkon sebuah hotel terlempar. Akibat ledakan ini, 60 orang dilaporkan tewas dan kemungkinan jumlah ini akan terus bertambah. Ledakan juga menyebabkan ribuan orang terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. ما بعرف إلا إنه مصيبة حلت على لبنان بس أكثر من هيك لا الله يجيرنا من الأعظم. لن يمر من دون حساب. Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab menyatakan sebagai hari berkabung atas peristiwa ledakan yang terjadi. Meski belum mengetahui penyebab ledakan, namun pemerintah Lebanon mensinyalir insiden yang terjadi akibat adanya bahan pupuk dan peledak yang tersimpan di gudang pusat kota Lebanon. Pihaknya akan mengusut siapa yang bertanggung jawab atas kepemilikan ribuan ton amonium nitrat yang diduga menjadi pemicu ledakan. Nah, itu tadi ada sebuah video yang di situ menggambarkan adanya ledakan di Beirut, ya, ledakan
bukan bom ya, di maunya ada ledakan besar, ada ledakan hebat di tengah kota, di pusat kota Beirut. Nah, di situ kita sebagai pendengar atau pembaca berita itu pasti kan merasa turut berduka cita. Nah, itu perasaan kita sebagai tanggapan kita dari berita tadi. Nah, tapi kita tidak ingin menanggapi berita tadi, kita hanya ingin menelaah lagi, tidak hanya menanggapi, menelaah lagi di dalamnya apa sih berita tadi. Nah, di sini terkait dengan teks berita ya. Nah, di sini yang pertama yang ingin kita bahas kan tadi unsur-unsur berita. Nah, tadi ada berita yaitu ledakan bom. Nah, sekarang kita lihat unsur-unsur berita yang harus kita ketahui itu apa saja. Nah, dalam unsur-unsur berita itu ada 5W1H. 5W1H. W pertama adalah what, W kedua adalah where, W ketiga adalah when, W keempat adalah who, W kelima adalah why, dan yang terakhir adalah how. Nah, dalam bahasa Indonesia kita bisa mengingatnya dengan adik Simba. A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, dan B-nya bagaimana. Nah, itu sama, kita kan orang bahasa Indonesia ya, biar kalian tahu istilah nama lain 5W1H itu apa, kita singkat, kita sepakati namanya adik Simba. Kemudian, adik Simba di dalam berita terkini Fokus Indosiar tadi, kalau kita rangkum di dalam video itu adalah seperti ini intisarinya. A. Apa yang diberitakan dalam berita tersebut? Nah, berita tersebut memberitakan terjadinya ledakan. Di mana terjadinya? Oh, di pusat kota Beirut, Lebanon. Kapan sih kejadiannya? Oh, Selasa petang kemarin, tanggal 4 Agustus 2020. Siapa yang menjadi korban? Tentu saja yang tadi, pemilik ponsel yang merekam detik-detik ledakan. Kemudian 6 orang tewas tadi, dan juga ribuan orang luka-luka tadi. Jadi warga Beirutnya juga jadi korban. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, karena disinyalir karena adanya bahan pupuk dan peledak yang disimpan di tengah kota. Terus bagaimana respon pemerintah dengan adanya kejadian tersebut? Nah, tadi di dalam video dijelaskan juga ya, ada responnya yaitu pemerintah akan mengusut siapa yang akan bertanggung jawab atas kepemilikan ribuan amonium nitrat yang diduga menjadi penyebab ledakan. Nah, ini adalah intisari dari 5W1H atau unsur-unsur berita di dalam berita ledakan tadi. Nah, sebelumnya kita kembali dulu. Unsur-unsur kita sudah bahas ya, Nak. Kita menjelaskan dan mengidentifikasi, tinggal nanti kalian bisa menjelaskan dan bisa mengidentifikasi. Nah, kemudian untuk menyimpulkan isi berita. Isi berita apa saja sih yang harus kita tahu? Oh, yang pertama adalah simpulan, yang kedua ada tanggapan, yang ketiga adalah menyampaikan isi teks berita. Untuk simpulan teks. Jadi simpulan itu memuat unsur-unsur berita yang lebih ringkas, seperti yang tadi Ustazah ringkas menjadi sebuah intisari tadi. Caranya gimana sih langkah-langkah membuatnya? Ya kita pertama harus dengar. Kalau itu berita, video berupa video ya kita dengarkan dengan seksama. Tapi kalau di situ berupa teks berita, ya harus kita baca secara menyeluruh, biar paham. Setelah itu kita catat unsur-unsur beritanya, 5W1H-nya, atau adik Simbanya, kemudian baru membuat simpulan. Sedangkan untuk tanggapan mengenai teks tadi, nah itu biasanya kita bisa menanggapi berdasarkan isinya atau bahasa dan kalimat dalam pilihan kata tersebut, dalam berita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penyampaian isi berita. Penyampaian isi teks berita. Cara penyampaiannya bagaimana? Oh, yang pertama ya harus memahami dulu unsur-unsur berita 5W1H, kemudian menceritakan kembali. Nah, ini menceritakan ini bisa dibuat lagi mungkin dari intisari yang telah kalian buat tadi, bisa ditulis menjadi sebuah teks, ataupun di situ kalau memang mau disampaikan secara lisan ya harus dalam bentuk video, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, kita kembali ya.
Kita kembali ke sini. Nah, kompetensi dasar yang ini. Setelah itu kita harus memahami struktur dan kebahasaan teks berita. Apa sih struktur dan kebahasaan teks berita itu? Strukturnya adalah piramida terbalik. Kalau kita gambarkan seperti piramida itu, piramida terbalik. Yang pertama adalah judul beritanya dulu atau headline namanya. Kemudian teras berita atau lead. Kemudian tubuh berita atau body dan ekor berita. Nah, kemudian, ini kalian bisa pelajari, kalian buka di buku Erlangga kalian, di Mahir Bahasa Indonesia. Silahkan dipelajari, itu bukunya tidak hanya untuk tidur ya nak ya. Itu bukunya untuk dipelajari, silahkan dibuka di situ mengenai struktur yang ada di teks berita. Silahkan dibuka di halaman halaman 10 nak. Nah, di halaman 10 itu ada pengertian menelaah struktur teks. Nah, silahkan kalian pelajari itu, dibaca sendiri bukunya di halaman 10. Sedangkan untuk aspek kebahasaan, nah itu juga sudah ada di situ. Ada di halaman berikutnya, halaman 12. Nah, silahkan itu ada contohnya lengkap di situ. Nah, Ustazah hanya di sini menambahi saja, mungkin hanya melengkapi atau memberikan gambaran secara singkat. Yang pertama, kalau di situ mungkin ada beberapa, nah ini Ustazah beberapa mengusahakan merangkum beberapa lagi. Yang pertama adalah adanya menggunakan bahasa baku. Kemudian menggunakan kalimat langsung. Menggunakan konjungsi bahwa, menggunakan konjungsi temporal dan kronologis, menerangkan waktu, atau di situ mencantumkan keterangan waktu, dan menggunakan kata kerja mental. Nah, di sini untuk bahasa baku itu apa sih? Oh, bahasa baku itu adalah bahasa standar, bahasa umumnya yang lebih mudah dipahami. Nah, kemudian bahasa ini bersifat populer. Caranya gimana, Us? Lihat itu bahasa baku apa tidak? Pedomannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Misalnya di sini Ustaz memberikan contoh kesalahan yang sering kita lihat atau yang sering kita dengar mungkin ya. Nah, di sini coba dilihat di teks ini. Tampil di hadapan ribuan pendukung tanpa atribut TEAM. Nah, tim ini kan bahasa Inggris ya, padahal kita sudah punya bahasa baku untuk tim, yaitu TIM. Nah, ini termasuk bahasa tidak baku. Nah, kemudian antrian. Nah, di sini salahnya ada di mana letaknya? Tidak ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu antri, adanya antre. Nah, antre itu berdiri. Nah, di sini adanya bahasa baku atau standar. Kemudian, kalimat langsung. Ya. Kalimat langsung, apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang menggunakan tanda petik di dalam kalimat tersebut. Nah, jadi kalau di dalam sebuah berita kalian baca di koran itu pasti kan ada, oh pernyataan dari Bapak ini dipakai tanda petik, nah itu termasuk kalimat langsung. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Misalnya itu ada contoh. Dalam petik, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak boleh mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Ini kan perkataan seseorang. Nah, itu menggunakan kalimat langsung, maka ditulis dengan tanda petik. Kemudian, ada juga yang contoh kedua, sebelum meletus, gempa tremor semakin rapat dengan amplitudo sekitar 15 mm. Karena tremor membesar, gempa vulkanik sudah tidak terekam. Nah, itu tutur ketua tim tanggap darurat. Tutur, itu kan perkataan juga. Yang termasuk kata-katanya tadi kemudian dipetik menggunakan kalimat langsung. Kemudian menggunakan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa itu adalah sebagai kata penerangan. Contohnya apa di sini? Ini contoh pertama, sejumlah staf Adpel Manado mengatakan bahwa kepala Adpel Manado sudah pulang. Nah, mengatakan bahwa. Nah, ini untuk menerangkan saja kata yang diikuti.
Kemudian keterangan waktu dan tempat. Jadi menggunakan keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contohnya, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Nah, ini ada keterangan waktunya, waktu pukul dan waktu tempat dan tempatnya. Nah, kemudian ini 10 hari menjelang Lebaran, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati. Nah, di sini juga ada keterangan waktunya. Waktunya 10 hari menjelang Lebaran dan pelabuhan penyeberangan Merak itu adalah sebagai tempat. Kemudian, menggunakan konjungsi temporal. Tempo itu waktu. Nah, penggunaan konjungsi temporal terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis. Kronologis itu urutan waktu. Konjungsi temporal itu apa saja sih? Nah, di sini ada contoh misalnya kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, lalu. Nah, itu termasuk ke konjungsi temporal. Contohnya apa saja? Misalnya ini, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, Sabtu 15 Maret 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, nah ini yang Ustazah pertebal. Tak lama kemudian, lalu, sejak, setelah itu. Nah, itu termasuk konjungsi temporal, tempo. Garis bawah tempo, tempo itu waktu. Kemudian menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental itu apa? Kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan hasil pemikiran. Kata kerja mental, misalnya di sini ada memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi. Nah, contohnya mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilikan itu. Nah, memikirkan di sini termasuk kata kerja mental. Jadi menggunakan pemikiran, analogi, membayangkan, asumsi. Nah, itu kan semua dengan mental ya, atau pikiran kita, hasil pemikiran kita. Kemudian, nah tadi adalah dari aspek kebahasaan. Nah, kita balik lagi di sini. Aspek kebahasaan, ya kan tadi? Nah, di sini kemudian kalian diharapkan bisa menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita. Apa saja sih yang harus kita susun di situ? Nah, dalam penyusunan teks berita itu ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu menyusun. Yang pertama itu menyusun ini, dan yang kedua adalah menyunting. Nah, di sini Ustazah telah memberikan langkah-langkah menyunting, yaitu yang pertama dalam menyusun, dalam menyusun dulu ya. Dalam menyusun itu, langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, memilih peristiwa atau kejadian terbaru atau terkini. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang mendukung, yang ketiga menyusun berita, yang keempat adalah menentukan judul. Sedangkan untuk menyunting, nah itu di situ harus ada atau langkah-langkah yang harus diikuti. Yang pertama adalah kebenaran isi berita. Jadi dalam menyunting itu harus disesuaikan. Oh, berita ini benar apa enggak? Apakah hanya di situ buat-buatan, hoax? Nah, kemudian dilengkapi isi beritanya dari unsur-unsur beritanya tadi 5W1H. Terus kemudian dari struktur penyusunan berita dan penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat dan kebakuan kata. Nah, sebelum Ustazah mengakhiri pembelajaran hari ini, Ustazah ingin menyampaikan tugas portofolio untuk kalian. Tugasnya apa sih, Us? Silahkan baca dan amati artikel yang berjudul Gropyokan 3.500 ekor tikus mati. Nah, nanti akan Ustazah tampilkan di slide berikutnya. Atau nanti juga Ustazah upload di file juga nggak apa-apa, Ustazah sisipkan di deskripsi berupa PDF-nya nanti insya Allah. Nah, silahkan dicatat itu artikelnya itu hanya beberapa paragraf saja di buku kalian, ditulis ulang. Kemudian diidentifikasi strukturnya. Cara mengidentifikasi gimana, Us? Silahkan dibaca dan dipelajari buku Mahir Bahasa Indonesia halaman 10-11. Di situ sudah ada
Bagaimana di situ caranya mengidentifikasinya, manakah yang kepala berita, manakah yang termasuk tubuh berita, manakah yang termasuk ekor berita. Silahkan di situ kalian pelajari dulu. Kemudian yang kedua, carilah aspek kebahasaannya. Di buku paket juga sudah ada di situ tertera aspek kebahasaannya apa saja. Kalau kalian kurang paham, bisa dipelajari di buku tersebut. Kalau misalnya ada yang kurang, silahkan bisa dilihat di PPT. Di PPT tadi mungkin agak cukup lengkap ya. Jadi kalian ambil dari dua-duanya itu kemudian dikolaborasikan mana di situ aspek kebahasaannya apa saja. Nah, kemudian itu waktu pengumpulan itu maksimal kapan, Us? Nah, Ustazah tidak ingin memberatkan kalian, kan tentu di rumah kan mungkin ada yang didampingi orang tua ketika malam hari. Nah, silahkan di situ Ustazah sudah memberikan kesempatan kalau misalnya kalian melihat tontonan itu dari malam hari, nah silahkan ada waktu jeda 2 hari untuk menyelesaikan tugas. Nah, yaitu tanggal 12 Agustus itu harus maksimal terakhir dikumpulkan. Jadi misalnya ada yang di situ benar-benar mungkin minta kompensasi, silahkan hubungi Ustazah. Tapi dengan alasan yang benar-benar jelas, jangan seenaknya sendiri, nggih. Kemudian caranya gimana, Us? Nanti ngumpulin tugasnya seperti apa? Kan tadi kan Ustazah minta kalian untuk menulis artikel itu kan ditulis ulang di buku kalian. Nah, silahkan itu di screenshot, ditulis ulang. Nah, bukunya itu difoto yang sudah kalian kerjakan tadi, nah kemudian nanti di-upload di Google Form seperti kemarin sebagai bukti belajar kalian. Oke, jadi jangan malas belajar ya nak ya. Kalian sudah punya sumber media pembelajaran di situ. Ustazah juga sudah memfasilitasi kalian. Kemudian dari pihak sekolah juga sudah memfasilitasi kalian. Ustazah sudah menyediakan presentasi seperti ini biar kalian paham. Jadi jangan jadikan alasan WFH. Jangan jadikan alasan belajar di rumah itu sebagai kalian untuk malas belajar, ya. Tetap semangat, tetap selalu rajin dalam belajar. Nah, demi masa depan yang lebih cerah. Oke? Ini nanti di sini ada artikelnya. Nah, silahkan nanti bisa dilihat, ya. Jadi nanti di video ini pas waktu bagian ini di stop bisa, atau nanti artikelnya Ustazah lampirkan di bawah juga nggak apa-apa. Silahkan dibaca, ini nanti disalinkan ada beberapa paragraf pendek. Nah, terima kasih. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Semoga Allah paring sehat, aman, lancar, sukses, dan barokah untuk kalian semua, untuk kita semua dan keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi minggu depan ya, Nana.